Kadang sukses dimulai dari berani terlihat oblok. Ini kearifan belajar ala Bob Sadino. Simak baik-baik. Ada sebuah filosofi bisnis yang jujur aja, kedengarannya gila. Belajar goblok. Dan hari ini kita akan bedah kearifan tak lazim dari seorang pengusaha legendaris Indonesia, Bob Sadino. Gimana ceritanya membangun sebuah kerajaan bisnis, tapi berpegang pada prinsip kalau rencana itu bencana? Kedengarannya mustahil kan? Tapi ya, itulah yang dilakukan oleh almarhum Bob Sadino. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok di balik ide-ide yang nyentrik ini? Dan kok bisa ya, filosofi gobloknya ini justru yang bikin dia jadi legenda? Jadi begini, menurut dia, pendidikan formal itu cuma ngisi kepala kita dengan sampah dan racun. Teori-teori yang kita pelajari itu dianggapnya sebagai belenggu yang justru menghalangi kita untuk bertindak nyata. Perjalanan hidupnya seakan-akan ngasih kita resep yang sangat radikal. Jalan suksesnya itu nggak dimulai dari ide cemerlang, tapi justru dari kegagalan total. Nah, untuk ngerti filosofinya, kita harus lihat dulu perjalanannya. Kisah jatuh bangunnya ini bener-bener luar biasa. Coba dibayangin, dari kerjaan enak di Eropa, gaji gede, pulang ke Indonesia malah jadi supir taksi. Terus, mobilnya hancur dalam kecelakaan. Dan akhirnya, jadi kuli bangunan. Benar-benar dari puncak ke dasar jurang. Tapi justru di titik terendah itulah inspirasi datang. Dari mana? Dari seekor ayam. Seorang temennya ngasih dia 50 ekor ayam. Dan dia mikir, tunggu dulu. Ayam aja bisa hidup cuma modal paruh sama kaki. Masa sih manusia kalah? Dari situ dia mulai jualan telur door to door. Awalnya banyak yang nolak, karena orang belum kenal telur ayam broiler. Terus gimana? Dia dapat ide jenius. Tiap kantong telur dia kasih setangkai anggrek, cuma buat narik perhatian para ekspatriat. Dan berhasil. Dari hal sekecil itu, kerajaannya mulai dibangun. Nah, dari pengalaman di jalanan inilah lahir filosofi intinya. Jadi, apa sih sebenarnya maksud dari belajar goblok itu? Ini bukan berarti kita harus jadi bodoh ya. Sama sekali bukan. Belajar goblok itu seni mengosongkan pikiran, buang semua teori, semua asumsi, semua ketakutan yang diajarin di sekolah, supaya kita bisa ngelihat dunia nyata apa adanya dan berani bertindak. Dia ngebedain banget antara pintar sekolahan sama cerdas jalanan. Orang pintar itu tujuannya cuma tahu, isinya teori, mikirnya kelamaan, takut ambil risiko, hasilnya cuma jadi rencana di atas kertas. Nah, kalau orang cerdas jalanan, tujuannya bisa, belajarnya langsung praktek, langsung hajar. Malah mereka sengaja cari resiko paling besar. Kenapa? Karena disitulah kesempatan terbesar berada. Kata dia, ada 3 hal yang ngebelenggu kita. 1, rasa takut. Takut gagal, takut salah, yang akhirnya bikin kita nggak ngapa-ngapain. 2, banyak berharap. Ini jebakan, karena harapan doang nggak akan ngubah apa-apa. Dan 3, belenggu pikiran. Kita dipenjara sama rencana dan target kita sendiri. Oke, filosofi seradikal ini, gimana cara dia mimpin perusahaannya? Ya, dengan gaya yang kemudian dikenal sebagai manajemen gila. Dia pernah bilang, saya nggak pernah minta laporan keuangan dari staf saya. Serius, perusahaan jutaan dolar tapi nggak ada budget, nggak ada rencana tertulis, dan nggak ada laporan keuangan. Dan ini puncaknya, ada satu karyawan yang bikin kesalahan dan kerugiannya nggak main-main, 5 juta dolar. 5 juta dolar Amerika Serikat. Nah, kalau Anda jadi bosnya, apa yang Anda lakuin? Dipecat? Tentu tidak. Bob Sadino malah mempertahankan karyawan itu. Alasannya sederhana banget tapi nusuk. Buat apa saya pecat orang yang baru saya sekolahkan dengan biaya 5 juta dolar? Luar biasa kan? Gaya manajemen gilanya ini punya beberapa prinsip. Karyawan itu dianggap anak sendiri. Nggak boleh ada keluarga inti di perusahaan biar nggak ada konflik. Tim dipercaya penuh, boleh bikin salah. Bahkan seorang direktur pun harus siap ngepel lantai. Intinya, ciptakan pasar, jangan cuma cari pasar. Dan semua proses itu dinikmati, bukan dianggap kerja keras. Jadi kalau rencana dibuang, teori dilupakan, terus pegangannya apa dong? Nah, ini dia. Bob Sadino punya 5 pilar atau sandaran untuk jadi pengusaha sejati. Dan coba perhatikan, kelima pilar ini sama sekali bukan skill bisnis. Ini murni soal karakter, kemauan, tekad, keberanian, mental tahan banting, dan rasa syukur. Menurut dia, inilah fondasi yang sebenarnya. Bukan ijazah, bukan modal, tapi karakter. Pada akhirnya, semua pemikiran Bob Sadino ini bukan cuma soal bisnis ya. Ini tantangan buat cara kita mikir. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan penting. Coba renungkan, dari 3 belenggu tadi, rasa takut, harapan, dan pikiran kita sendiri, kira-kira belenggu mana yang sekarang ini paling kenceng ngikat langkah Anda?
1 like dari kamu itu dukungan, 1 share itu kepedulian, dan 1 subscribe itu langkah untuk terus bertumbuh bersama. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri, komen mau, nanti akan saya kirim linknya.